Di sini aku doang yang ngerasain atau kalian juga pernah ya? Ngerasa kayak nyaman banget, tenang banget kalau misalkan malam hari itu udah tiba. Iya, suasana yang gelap, sepi, gak ada suara motor ataupun mobil yang lewat, dan gak ada pula suara orang-orang yang berteriak kesana kemari. Aku adalah salah satu orang yang mencintai malam. Jadi, kalau misalkan dibilang aku niktopilia, mungkin aku bisa menjadi bagian dari salah satunya. Kalau kamu sendiri gimana? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal niktopilia, mungkin banyak di antara kalian yang masih ngerasa asing sama istilah ini. Soalnya kan kebanyakan di antara kita paling dengernya ya insomnia, amnesia, iya gak sih? Jadi kayak masih bertanya-tanya niktopil itu apa gitu kan. Oke, aku akan sharing sedikit tentang niktopilia kepada kalian semua. Dan mungkin kalau misalkan kalian ngerasa relate ini kejadian sama diri kalian, berarti kalian sama nih kayak aku, salah satu orang yang suka sama malam dan menjadi bagian dari niktopilia. Niktopilia itu sebutan, julukan kepada seseorang yang betul-betul suka gitu di malam hari. Bukan karena mau nyolong ya, terus yang sepi gak ada orang ya kan, biar gak ketahuan, enggak. Tapi kondisi ketika kamu benar-benar bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya dalam sunyinya malam, gelapnya, tenangnya, kamu benar-benar seperti ngerasa sangat nyaman banget kalau di malam hari. Coba bayangin deh, kalau misalkan kamu nih posisinya lagi di siang hari, pasti kan ketemu sama kebisingan-kebisingan di luar sana, entah itu suara lalu lalang kendaraan atau suara orang-orang di sekitar, baik yang ngomongnya emang lembut-lembut ataupun teriak-teriak. Pokoknya banyak banget kebisingan-kebisingan di luar sana yang membuat pikiran kita nih jadi ikut puyeng gitu kadang dengernya. Walaupun memangnya seharusnya itu emang terjadi di siang hari. Terus tiba-tiba nih posisinya ganti ke malam, dimana mayoritas orang-orang udah pada istirahat, kendaraan udah nggak lewat-lewat lagi. Terus suasananya jadi gelap, sunyi, tenang. Kalau aku sih ya, ngerasanya ketika malam itu tiba, apalagi kalau misalkan lampu kamar udah yang terus dimatiin, terus udah nggak ada suara apa lagi, paling kayak ya suara kipas doang, atau misalkan suara kucing kalau lewat gitu kan. Bener-bener udah minim banget suara. Di situ aku bisa mengintrospeksi diri aku. Kayak aku tuh mikirin ya, hari tadi tuh seharian ini aku bikin kesalahan apa aja, terus siapa aja sih orang yang udah ngebikin hari aku jadi lebih baik, terus apa sih hal yang hari ini sempat bikin aku bad mood. Wah, semua tuh bener-bener bisa ngalir gitu aja gitu di otak. Bener-bener kayak kita bisa menyadari tentang apa yang terjadi seharian full itu ya kalau malam. Kayak sebelum tidur kita tuh mikirin dari A sampai Z, itu apa aja sih yang terjadi gitu kan, serentetan peristiwa yang terjadi di hari itu bener-bener bisa terlintas gitu di otak. Terus nih ya, kalau misalkan kita lagi kacau parah hari itu ya, entah lagi sedih,
lagi marah, lagi ngerasa emosi yang bener-bener berkecamuk dalam diri sendiri, di malam hari itu gak malu gitu buat nangis atau mencurahkan semua rasa yang di dalam hati ini, meskipun hanya dengan ya pikiran-pikiran aja. Kadang juga kalau misalkan di malam hari nih ya, enak juga tahu kalau dibuat ngehalu. Ya honestly aku sendiri juga ngerasa bahwa malam hari itu benar-benar sangat-sangat menyenangkan buat aku. Bayangin aja nih ya, hampir di semua podcast Love Lintan itu take-nya tuh ya malam-malam. Karena aku ngerasa bahwa ide aku benar-benar ngalir gitu aja di malam hari, dimana aku juga gak malu gitu ketika ada orang lewat gitu kan ngeliat aku ngomong sendiri, ini kayak orang waras gak ya ngomong sendiri gitu kan. Kalau kelihatan orang kadang ya muncul lah ya rasa agak malu atau gimana. Tapi kalau misalkan lagi sendirian, aku benar-benar seperti bicara pada diriku sendiri. Aku benar-benar seperti ngeluarin apa yang aku rasakan dalam hati aku, dalam pikiran aku. Semua unek-unek ataupun hal yang pengen aku sampaikan di hari itu yang gak bisa nih keluar di siang-siang, itu bisa aku curahkan di malam hari. Itulah mengapa kalau misalkan Love Lintan Podcast itu take-nya suka malam-malam ya karena itu. Oke, sekarang kita kesampingin soal aku yang mencintai malam ya. Sekarang aku mau ngajak kamu ngobrol. Barangkali ada kamu di sini yang suka juga sama suasana malam, yang lagi ngerasa suntuk banget hari ini, yang lagi ngerasa gundah banget hari ini, sedih banget, atau ngerasa kesel sama seseorang. Kita kumpul sebentar yuk. Aku mau kalian relaksin pikiran kalian. Coba deh, kamu sambil tutup mata dan dengerin kata-kata aku. Aku gak minta kalian untuk membalas ataupun mengucapkan ulang. Cukup diresapi dalam diri sendiri aja dan katakan ya atau enggak di dalam hati ya. Kira-kira hari ini ada yang buat kamu kesel nggak? Atau ada yang sempat buat kamu marah, buat kamu emosi? Dia orang yang mungkin terdekat, tapi menyakiti kamu? Atau mungkin seseorang yang sebenarnya nggak tahu tentang kehidupan kamu, tapi begitu jahat menorehkan kata-kata di depan wajah kamu. Sakit ya? Gak apa-apa. Setiap orang punya watak dan juga perlakuan yang berbeda-beda. Dan mereka gak akan selamanya ada di dalam hidup kamu. Kalaupun memang ada dari kamu yang ngerasa hal tersebut di siang hari, di hari-hari tadi, gak usah diambil pikiran ya. Karena itu hanya akan menguras tenagamu, hanya akan membuang-buang waktumu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa jadi penyebab kamu bahagia. Lupakan segala hal yang membuat kamu down saat hari itu juga. Dan move on lah kepada sesuatu hal yang membuat pikiranmu jauh lebih bahagia. Atau mungkin hari ini kamu gak ngerasa kesel, justru kamu lagi ngerasa bahagia banget. Kira-kira bahagia yang kamu rasain itu apa? Apa karena kamu menemukan sebuah impian yang udah lama banget sebenarnya kamu nanti-nantikan di hari ini? Aku turut bangga ya sama pencapaian kamu.
Kamu keren banget bisa ngelewatin semuanya. Meskipun selama ini kamu udah bertarung mati-matian sama segala macam cobaan, ujian, kamu masih tetap kuat loh berdiri di atas kaki sendiri tanpa merepotkan orang lain. Meskipun kamu harus seringkali ngehadapin semua kesulitan tanpa mau orang lain tahu. Dan benar-benar kamu cuma bisa nangis, mendem sendiri. You are the best person. Tahu nggak? Kalau misalkan setiap dari kita tuh adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena sampai detik ini, kamu masih bernapas. Kamu masih diberikan harapan yang lebih. Kamu nggak ada kan rasa kepikiran buat mengakhiri hidup, nggak ada kan? Kamu masih bisa kan bertahan sampai detik ini? Kamu tuh udah hebat. Kamu bisa melalui semuanya dari step by step. Perlahan tapi pasti, bertahan atas segala hal yang membuat kamu ngerasa sangat gak nyaman, sangat menjengkelkan. Kamu bisa ngelewatin itu semua, kamu hebat. Atau mungkin di hari ini kamu justru ngerasa sedih. By the way, kira-kira kalau emang bener kamu lagi ngerasa sedih, butuh teman untuk bercerita, butuh orang yang bisa mendengarkan segala keluh kesah kamu, boleh kok kamu anggap aku sebagai teman kamu dan Lovelintan ini sebagai rumah kita semua. Dan emang kira-kira apa sih yang bikin kamu sedih? Apa karena seseorang yang kamu cintai menjauh perlahan-lahan? Atau karena ada masalah ataupun problem di kerjaan kamu? Atau kamu punya konflik dengan orang terdekat kamu, bestie kamu, sahabat kamu, atau bahkan keluargamu sendiri, entah ayah, ibu, adik, kakak, atau siapapun itu. Nih ya, aku mau kasih tahu kamu satu hal. Kalau misalkan kamu benar-benar sedih karena apapun itu alasannya, kamu gak apa-apa kok nangis. Setiap orang berhak untuk nangis. Yang perlu kamu ingat juga adalah ketika kamu menitikkan air mata, itu gak berarti kamu lemah. Itu gak berarti kamu gak mampu ngejalanin itu semua. Enggak. Untuk keseimbangan emosi, perasaan seseorang, gak cuma bahagia aja kan? Kita juga perlu namanya sebuah kesedihan. Sebagai langkah agar nanti ke depannya kita bisa ya lebih mensyukuri gitu loh segala rasa, segala hal yang membahagiakan dalam hidup kita. Dan bisa jadi kesedihan-kesedihan yang kita rasakan saat itu dan saat ini itu adalah sebagai salah satu bagian cobaan, ujian, dan bentuk rasa kasih sayang Allah agar kita lebih dekat nih sama Allah dan mau gitu untuk mengintrospeksi diri. Kira-kira selama ini kurangnya di mana? Kira-kira selama ini aku salah apa? Jadi kesedihan itu perlu untuk diekspresikan dan gak perlu untuk terus-terusan disembunyikan. Luapin aja, luapin. Nangis aja gak apa-apa. Gak usah malu. Kalau misalkan kamu malu pun dan gak punya teman untuk bercerita, kamu ambillah waktu malam hari sebelum kamu tidur. Kamu boleh nangis. Nangis sedalam-dalamnya. Keluarin semua apa yang kamu pikirkan. Mulai dari kegalauan-kegalauan kamu, kesedihan-kesedihan kamu,
atau hal apapun yang pengen bikin kamu nangis, keluarin aja. Percaya deh, ada loh ayat di Al-Quran yang menerangkan ketika kamu lagi sedih, ketika kamu lagi nangis, secara terus-menerus, nanti lama-lama kamu tuh ngerasa kantuk. Sebab itu adalah cara Allah untuk menenangkan hambanya yang bersedih. Kalau misalkan kamu pernah ngerasain hal itu, kayak udah nih, kayak nangis terus, sedih banget, tiba-tiba tuh kayak ngerasa ngantuk, terus istirahat tidur, rasanya tuh kayak nyaman banget. Iya pernah kan pasti. And it's okay, gak apa-apa untuk meluapkan segala macam kesedihan yang gak perlu orang lain tahu. Apapun hal yang terjadi pada diri kamu hari itu, apapun hal yang membuat kamu bahagia, kamu sedih, kamu kecewa di hari ini juga pun, terus syukuri ya segala macam prosesnya. Nggak perlu terlalu dipusingkan, nggak perlu terlalu dipikirkan hal-hal yang benar-benar membuat kamu down. Cukup kamu jadikan pelajaran dan introspeksi, agar kedepannya kamu bisa jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Dan aku mau ngucapin semangat terus ya, buat kamu yang hari ini lagi ngerasa sedih, ngerasa kesel, gundah, gulana, ataupun ya segala macam perasaan yang kamu punya di malam hari ini. Kamu harus tetap semangat. Kamu harus tetap mengukir tuh senyum di pipi kamu. Coba senyum dulu sekarang. Aku mau lihat. Nggak kelihatan sih. Cuma aku yakin deh kalau misalkan itu kamu pasti senyum. Ayo, jujur sama aku. Kamu harus senyum. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kamu harus bisa ya, kuat untuk menghadapin semuanya. Meskipun seringkali dunia tuh kayak jahat banget sama kamu harus bisa nih kuat-kuatin pokoknya. Dan ada satu hal yang perlu kamu ingat juga, bahwa gak selamanya ujian itu ada dalam hidup kita. Pernah dengar kan istilah badai pasti akan berlalu? Jadi kalau misalkan kamu ngerasa berat banget di hari itu, ngerasa sumpah ini bener-bener ujian yang gemes banget, itu pasti nggak akan berlangsung selamanya. Itu pasti akan berlalu dan kamu pasti akan menemukan bahagia pada ujungnya. Jadi positive thinking terus ya. Jangan sampai dibawa pikiran yang negatif, karena ingat, Allah akan selalu bersama prasangka kita. Oke, sampai sini udah lebih tenang ya. Udah lebih better kan ya perasaannya ya. Kalau gitu, mungkin sekian dulu obrolan dari kita. Aku harap nih ya, ada pesan-pesan yang bisa kita petik bareng-bareng. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Dan sampai jumpa ya di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.